Orang yang menekan bangsanya sendiri dan bekerja sama dengan penjajah. Itulah orang kaya yang pertama. Orang kaya yang kedua adalah imam-imam yang menyalahgunakan wewenangnya di bait suci untuk mencari keuntungan finansial. Itulah yang sulit masuk surga. Nah, untuk zaman ini, yang sulit masuk surga adalah orang kaya yang karena korupsi. Orang kaya yang menjadi lintah darah, membungakan uang, menekan orang-orang miskin. Itulah yang sulit masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang kaya raya karena hemat dan bekerja keras, bisa masuk surga. Nggak usah khawatir kita menjadi kaya, kalau cara kita mendapat kekayaan itu adalah halal, cara-cara yang halal. Yang sulit masuk surga adalah orang kaya yang menjadi kaya dengan cara-cara yang tidak bermoral. Maka yang paling penting Bapak Ibu, kalau kita menjadi kaya, kita bersyukur. Tapi jangan menjadi sombong dan berusaha berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Makanya itu Tuhan Yesus mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya orang kaya pun bisa masuk surga. Kalau kekayaan itu diperoleh dengan cara yang halal dan dipakai secara positif. Tidak untuk menekan orang lain dengan menjadi lintah darat atau korupsi supaya menjadi kaya. Itulah yang kiranya yang diajarkan sabda Tuhan hari ini. Dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan aku. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak mati, dan selalu ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo dan Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari kitab Nabi Yehezkiel yang menyampaikan nubuat bahwa raja yang menganggap diri sebagai dewa akan dijatuhkan oleh Allah. Sedangkan dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kekayaan duniawi dapat mencegah atau menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah lebih dahulu mohon ampun atas segala kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan, Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, melalui bacaan Nabi Yehezkiel, Engkau mengingatkan pada kami bahwa kami semua adalah manusia lemah, makhluk ciptaan-Mu yang harus selalu tunduk kepadamu. Jauhkanlah semangat kesombongan di dalam hidup kami, agar kami selalu mampu hidup sebagai makhluk ciptaan-Mu dan tidak menjadi saingan bagi-Mu. Ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus yang bersama dengan Diko dan Roh Kudus hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Engkau itu manusia, bukan Allah. Walaupun engkau menganggap dirimu sama dengan Allah. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, Aku ini Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang tersembunyi bagimu.
Dengan hikmat dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh karena itu, beginilah sabda Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh, aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menghunus pedang, melawan hikmatmu yang terpuja dan menajiskan semarakmu. Mereka akan menurunkan dikau ke liang kubur, dan engkau akan mati seperti orang mati, terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di depan pembunuhmu, "Aku ini Allah"? Padahal bagi para penikahmu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat, dibunuh oleh orang asing. Sebab akulah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhan bersabda, seharusnya aku menghempas bangsa jahat ini dan melenyapkan ingatan akan mereka di antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Jangan-jangan lawan berkata, tangan kamilah yang jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya itu. Sebab lawan itu suatu bangsa yang bodoh, dan tidak ada pengertian pada mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang, dan 2 orang dapat menghalau 10.000 orang? Kecuali kalau Allah gunung batu mereka telah menjual mereka dan menyerahkan mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Hari bencana bagi musuh telah dekat, dan akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya. Ia merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus bersabda, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar hal itu, gemparlah para murid. Lalu mereka bertanya, "Guru, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus berkata, "Bagi manusia hal itu memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus bertanya, "Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Lalu apa yang akan kami peroleh?" Kata Yesus, "Pada waktu penciptaan kembali, saat anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Romo dan Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yeskiel itu adalah salah satu di antara orang-orang Yahudi yang sedang dibuang di Babilonia pada abad 6 sebelum Masehi.
Tadi ia menyampaikan nubuat bahwa raja yang menganggap diri sebagai Allah akan dihancurkan oleh Allah. Meskipun tadi yang disebut adalah Raja Tirus, menurut para ahli itu sindiran bagi Raja Babilonia yang saat itu sedang menjajah Israel dan membuang orang-orang Yahudi ke Babilonia. Jadi Nabi Yeskiel tampaknya menyindir Raja Babilonia yang sedang menjajah negerinya dan menganggap diri sama dengan Allah. Karena itu Yeskiel mengatakan, kamu raja yang menganggap diri sebagai Allah akan dihancurkan oleh Allah. Intinya apa? Intinya adalah kritik terhadap kesombongan. Tentu saja yang paling gampang sombong adalah yang sedang punya otoritas, yang sedang punya keunggulan. Orang yang sedang miskin, yang terpepet, hampir tidak mungkin sombong. Maka waktu itu Raja Babylon yang mengalahkan kerajaan Yehuda, membuang orang-orang Yahudi di Babilonia, itulah raja yang sombong. Dan Nabi Yeskiel bernubuat, kamu akan dijatuhkan. Dan nubuat itu terjadi beberapa puluh tahun kemudian. Kerajaan Babilonia diserang oleh kerajaan Persia dan kalah total. Jadi akhirnya kerajaan Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan Raja Persia inilah yang kemudian mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan sekitarnya. Jadi nubuat Yeskiel yang tadi kita dengar sudah terjadi beberapa puluh tahun sesudah nubuat itu disampaikan. Kemudian mengenai Injil hari ini, dikatakan lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nah, ini kalau Bapak Ibu menafsirkan secara harafiah, berarti nggak usah kaya supaya masuk surga. Tapi gereja selalu mengajarkan kita jangan menafsirkan kitab suci secara harafiah. Harus dicari makna di balik perkataan. Bapak Ibu jangan lupa, siapa yang kaya di Israel pada zaman Tuhan Yesus? Yang sulit masuk surga itu kan orang kaya pada zaman Tuhan Yesus. Bukan orang kaya zaman ini. Orang kaya pada zaman Tuhan Yesus itu siapa? Coba dipikir sebentar. Waktu itu Israel sudah dijajah selama 6 abad. Jadi orang Israel itu miskin semua. Yang kaya hanya 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang berkomplot dengan penjajah. Mereka yang bekerja sama dengan penjajah, yaitu para pemungut cukai. Para pemungut cukai itu mengambil pajak dari bangsanya sendiri, hasilnya diserahkan ke penjajah. Jadi Matius, Sakeus sebelum bertobat, itu menarik pajak dari bangsanya sendiri, lalu dipersembahkan pada Kaisar Romawi. Jadi orang kaya pada zaman Tuhan Yesus adalah orang kaya yang menjajah bangsanya sendiri, bekerja sama dengan penjajah. Orang kaya yang kedua adalah imam agung dan imam-imam kepala di bait suci di Yerusalem, yang mengambil keuntungan dengan tukar-menukar uang, menjual binatang korban dengan harga mahal, terutama pada hari-hari raya. Orang-orang imam-imam bait suci yang korupsi, yang mencari keuntungan finansial dari jabatan mereka sebagai imam-imam bait suci. Jadi 2 kelompok itulah yang kaya pada zaman Tuhan Yesus. Orang yang menekan bangsanya sendiri dan bekerja sama dengan penjajah, itulah orang kaya yang pertama. Orang kaya yang kedua adalah imam-imam yang menyalahgunakan wewenangnya di bait suci untuk mencari keuntungan finansial. Itulah yang sulit masuk surga. Nah, untuk zaman ini yang sulit masuk surga adalah orang kaya yang karena korupsi. Orang kaya yang menjadi lintah darat, membungakan uang, menekan orang-orang miskin. Itulah yang sulit masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang kaya raya karena hemat dan bekerja keras, bisa masuk surga. Nggak usah khawatir kita menjadi kaya, kalau cara kita mendapat kekayaan itu adalah halal, cara-cara yang halal. Yang sulit masuk surga adalah orang kaya yang menjadi kaya dengan cara-cara yang tidak bermoral.
Maka yang paling penting Bapak Ibu, kalau kita menjadi kaya, kita bersyukur. Tapi jangan menjadi sombong dan berusaha berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Makanya itu Tuhan Yesus mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya orang kaya pun bisa masuk surga kalau kekayaan itu diperoleh dengan cara yang halal dan dipakai secara positif. Tidak untuk menekan orang lain dengan menjadi lintah darat atau korupsi supaya menjadi kaya. Itulah yang kiranya yang diajarkan sabda Tuhan hari ini. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Bapa yang penuh kasih, pada hari ini umat-Mu di Indonesia ini ingin bersyukur atas hari kemerdekaan, sekaligus mendengarkan rencana-rencana pemerintah di tahun-tahun yang akan datang. Berkatilah pemerintah kami agar dapat membawa bangsa kami pada kemakmuran dan keadilan di masa-masa yang akan datang. Ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita dan keluarga serta paroki diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.